Assalamualaikum, hai para penikmat film. Kembali lagi di channel DSIJ Movie, channel yang kali ini ngebahas alur cerita film. Nah, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga berkah dan lancar ya. Di episode kedua, scene terakhir memperlihatkan Gilang akan diserang oleh zombie Tika. Lalu, tentang kehilangannya Pak Rahmat juga sudah menemui titik terang. Lalu apakah nasib Gilang sama seperti Pak Rahmat dan anak buah Pak Bambang? Dan siapakah yang dipotong-potong? Pak Dibyo? Semuanya akan terjawab di episode 3 dan 4. Bagi yang belum menonton part 1 episode 1 dan 2, bisa cek di link channel ini dan tontonlah terlebih dahulu agar ketemu magisnya film ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan tokoh-tokoh serial ini. Ada Pak Bambang, Retno, Gilang, Tika, kemudian Pak Dibyo. Di episode 3 ini, scene dibuka dengan seorang anak laki-laki yang disiksa oleh orang tuanya. Ternyata anak itu adalah Gilang saat masih kecil. Gilang sering sekali dipukuli oleh bapaknya, sehingga Pak Dibyo yang sebagai lurah menolong Gilang dan merawatnya sebagai anak sendiri. Tika kecil terlihat bahagia. Ternyata Pak Dibyo menarik zombie Tika dengan alat yang ia bikin sendiri. Gilang pun selamat. Dan menodongkan pistol, Pak Dibyo mencegah Gilang untuk tidak menembak Tika karena bagaimanapun mereka adalah keluarga. Kemudian Pak Dibyo menjelaskan bahwa awalnya sepulang Tika dari London, Tika seringkali demam turun, dan tak kunjung sembuh. Dan pada suatu ketika saat Pak Dibyo terlambat dari sepulang kerja, dia menemukan mayat Pak Rahmat di rumahnya. Kemudian ia pun mengubur mayat Pak Rahmat di gudang. Ternyata semua itu perbuatan zombie Tika. Mendengar semua itu, Gilang merasa frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa. Di lain sisi Tika dan di sisi lain Retno. Sementara itu Retno sedang merawat ibunya yang kondisinya semakin buruk sepeninggalan bapaknya. Retno lalu menghubungi Gilang, namun Gilang hanya melihat saja dan tidak mengangkat teleponnya. Di tempat lain Pak Bambang melihat pesan terakhir dari anak buahnya Gareng yang hilang. Gareng mengatakan bahwa malam ini Pak Dibyo pergi ke hutan dengan membawa gergaji. Hal ini membuat Pak Bambang curiga. Di tempat Pak Dibyo, zombie Tika semakin ganas, beringas dan tidak tahan apabila tidak makan. Sepertinya zombie Tika tak kenal yang namanya puasa ya. Karena zombie Tika sangat agresif, Gilang pun mencoba mendekati dan zombie Tika pun bereaksi. Saat itu Gilang melihat figura foto yang sudah terjatuh di lantai. Flashback Gilang mengenang masa-masa kecilnya bersama keluarga Pak Dibyo. Gilang dan Tika sangatlah akrab sebagai kakak adik. Pak Dibyo merasa hidupnya sangatlah sempurna dan bahagia. Namun, istrinya kemudian jatuh sakit dan makin lama semakin parah. Istrinya meminta Pak Dibyo untuk merahasiakan semua ini dari Tika dan Gilang. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan anak-anaknya. Dan istrinya meminta
Pak Dibyo untuk melakukan foto keluarga sebagai kenang-kenangan. Di saat itu, ibunya Tika batuk-batuk. Tika mengkhawatirkan ibunya. Pak Dibyo mencoba mengalihkan perhatian Tika agar melihat kamera. Tak lama kemudian pun istri Pak Dibyo meninggal. Tika sangat kecewa kepada bapaknya karena selama ibunya sakit, ia tidak diberitahu dan malah menyembunyikannya. Sejak saat itu, Tika hanya dekat dengan Gilang dan sama sekali tidak mau mendengarkan bapaknya. Hubungan antara bapak dan anak pun merenggang, hingga sampai akhirnya Tika sudah menginjak masa-masa SMA. Di saat itu, Tika sudah semakin dekat dengan Gilang, namun ada benih-benih cinta di antara mereka. Akan tetapi, Gilang juga menyukai Retno. Tika menyadari itu dan sepertinya Retno juga menyukai Gilang. Hingga suatu hari, hal-hal yang diinginkan oleh setan pun terjadi saat Tika dan Gilang berduaan di kamar. Nafsu yang tidak bisa ditahan lagi itu pun muncul. Nikmatnya sesaat, konsekuensinya sampai akhirat ya. Ternyata perbuatan mereka diketahui Pak Dibyo. Gilang pun merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Pak Dibyo sejak saat itu marah dan meminta Gilang untuk pergi dari rumahnya. Sejak saat itu bagi Pak Dibyo, Gilang telah merusak Tika, putri satu-satunya. Dan kini dengan kejadian Tika menjadi zombie, Pak Dibyo meminta Gilang tidak menyakiti Tika lagi dan biarlah kejadian ini Pak Dibyo yang mengurusnya. Di saat Pak Dibyo merasa sudah tidak ada harapan, ia melihat mendiang istrinya yang memberinya semangat untuk tetap bertahan. Scene berpindah, terlihat Retno mengendarai motor menuju ke rumah Pak Dibyo. Retno terkejut karena melihat Gilang ada di sana. Ia pun menegur Gilang. Kenapa Gilang tidak mengangkat teleponnya semalam dan malah ada di sini? Gilang pun lalu menjelaskan bahwa dia tidak sempat mengangkat telepon karena bergadang semalaman di rumah Pak Dibyo untuk mengawasi Pak Dibyo. Hal ini membuat Retno akhirnya luluh dan merasa bersalah terhadap Gilang. Gilang meyakinkan Retno bahwa ia akan selalu mendampingi Retno mencari bapaknya. Aduh, langsung luluh nih Mbak Retno. Siang itu Pak Dibyo pergi ke pasar untuk menemui para investor. Setelah berbincang, para investor pamit untuk pergi ke kelurahan terlebih dahulu. Pak Bambang ternyata ada di sana dan mendekati Pak Dibyo. Dia bertanya kemana Gareng karena sejak kemarin Gareng menghilang dan tidak ada kabar. Ia yakin ada kaitannya dengan Pak Dibyo karena terakhir kali Gareng mengirimi Pak Bambang pesan bahwa ia sedang mengikuti gerak-gerik Pak Dibyo. Di sini dengan santainya Pak Dibyo menjawab ia tidak mengerti apa maksud dari perkataan Pak Bambang. Hal ini membuat Pak Bambang makin geram. Malamnya Pak Bambang menemui Retno untuk mempengaruhi Retno agar membenci Pak Dibyo. Ia mengatakan pasti hilangnya Pak Rahmat itu ulah dari Pak Dibyo. Dan dia menunjukkan pesan singkat dari Gareng sebelum menghilang. Ia mengatakan sejak Gareng mengirim pesan itu Gareng menghilang. Dan pasti ini ada kaitannya dengan Pak Dibyo. Lalu scene berpindah di gudang Pak Dibyo yang mendadak menjadi tukang las. Pak Dibyo membuat senjata yang lebih kuat untuk menahan Tika. Dia lalu menemui zombie Tika dan memberinya makan. Di sini Tika sangatlah lahap dan tidak berhenti makan. Pak Dibyo sangat kewalahan dan berkali-kali mengambil stok daging. Selama ini Tika bisa berubah menjadi manusia kembali apabila rasa laparnya terpuaskan. Namun sekarang zombie Tika menjadi beringas dan selalu ingin memakan daging manusia.
Ternyata stok daging di freezer sudah habis dan terlihat tinggal kepala goreng anak buah Pak Bambang. Pak Dibyo pun merasa frustasi dan bingung harus berbuat apa. Kalau udah kayak gini yang namanya setan pun ikut lewat. Pak Dibyo akhirnya berjalan menuju ke pasar. Di pasar terlihat beberapa warga sedang bermain judi. Salah satu warga akhirnya melipir keluar untuk pipis. Kemudian salah satu warga lainnya juga izin untuk pipis. Ini kok pada pipis semua ya? Dan di saat itulah dia melihat temannya sedang diseret. Ia pun mencoba mengejar hingga tiba-tiba karena mendengar suara teriakan, seketika warga yang tadi bermain judi pun berlari untuk mencari tahu. Kita sebut saja Asep ya. Dia mengatakan kepada para warga kalau temannya diculik oleh seseorang yang mirip dengan Pak Dibyo. Kemudian Pak Bambang dengan anak buahnya mendatangi rumah Retno untuk kembali memprovokasi Retno bahwa ada warga yang diculik Pak Dibyo. Jika Retno tidak percaya, Retno bisa mendatangi rumah Pak Dibyo. Pak Bambang pun dengan anak buahnya pergi dan akan membawa para warga menuju rumah Pak Dibyo. Pak Dibyo sedang sibuk memutilasi tubuh warga yang ia culik. Di saat kesulitan memotong, Pak Dibyo terkena cipratan darah dari mayat itu dan ia pun menjilati darahnya. Ternyata darahnya berasa manis. Pak Dibyo pun keluar jiwa psikopatnya dan semakin bersemangat memutilasi mayat itu. Ternyata Retno mengikuti perkataan Pak Bambang dan pergi ke rumah Pak Dibyo. Di saat Retno sedang mengendap-endap rumah Pak Dibyo dan membuka pintu, nah, semakin seru dan menegangkan bukan? Di episode 3 tadi kita semakin diperjelaskan background dari keluarga Pak Dibyo dan Tika. Terlihat Pak Dibyo adalah bapak yang penyayang, terbukti dia mengadopsi Gilo sebagai anak dan juga begitu menyayangi Tika hingga saat Tika menjadi zombie. Pak Dibyo rela melakukan apapun untuk melindungi putrinya. Dan apakah Pak Bambang juga bisa berhasil untuk menjatuhkan Pak Dibyo? Dan bagaimanakah nasib Retno? Semua akan terjawab di episode 4. Saat tersadar, Retno sudah dalam keadaan terikat dan mulutnya dibekap. Pak Dibyo menghampirinya. Seketika, Retno marah dan menanyakan di mana bapaknya. Pak Dibyo hanya diam dan mendekatkan potongan daging manusia kepada Retno. Di lain tempat, Pak Bambang dengan anak buahnya mengajak warga untuk melabrak Pak Dibyo. Salah satu warga menghubungi Gilang. Diam-diam Retno berusaha melepaskan ikatannya tersebut. Dan dengan usahanya yang begitu keras akhirnya ia pun berhasil melepaskan ikatan. Lalu Retno melihat ada tumpukan balok kayu. Retno pun mengambilnya. Dan ia melihat jadwal makan zombie Tika. Lalu membuka freezer. Terkejutnya Retno hingga muntah-muntah melihat potongan daging manusia beserta kepala goreng. Aduh, kasihan. Dengan membawa balok kayu, Retno berhati-hati mencari Pak Dibyo. Di saat itu zombie Tika mengendus-endus karena merasa ada bau darah segar. Pak Dibyo pun tersadar dan berbalik badan. Seketika Pak Dibyo menyerang Retno. Di saat itulah Gilang muncul dan menodongkan pistol ke arah mereka. Pak Dibyo pun akhirnya melepaskan Retno. Retno langsung berlari ke arah Gilang dan tanpa diduga Gilang berbalik dan mengarahkan pistol ke arah Retno. Gilang tidak tega untuk menyakiti bapaknya dan Tika. Retno mengatakan bahwa yang Gilang lakukan ini salah.
Saat Gilang lengah, Retno langsung menyerang dan berlari keluar rumah. Gilang pun pingsan dan Retno berlari keluar hutan. Dia bertemu dengan rombongan warga yang akan melabrak Pak Dipyo. Retno menceritakan apa yang terjadi bahwa pelaku yang menghilangkan warga adalah Pak Dipyo. Hal ini membuat Pak Bambang seperti di atas angin karena adanya kesaksian Retno. Dia mengatakan kalau lurah itu harusnya melindungi warga, bukannya malah membahayakan warga. Pak Bambang terus mengkompor-kompori warga agar berbondong-bondong menyerbu rumah Pak Dipyo. Saat matahari terbit, warga dan Pak Bambang sudah sampai di depan rumah Pak Dipyo dan berteriak-teriak memanggil Pak Dipyo. Pak Dipyo pun keluar dan menanyakan ada apa. Di sini Pak Bambang sudah tidak mau basa-basi. Warga pun ada yang tersulut menanyakan di mana temannya hilang. Semua warga akhirnya menyerbu dan masuk ke dalam rumah Pak Dipyo. Pak Dipyo melarang mereka untuk masuk, namun mereka mengikat Pak Dipyo. Dan Pak Bambang pun terkejut melihat Tika yang berwujud zombie di dalam kamar. Ia pun berteriak memanggil warga. Zombie Tika menggigit tangan salah satu warga. Sementara itu warga yang lain dan Retno pergi ke gudang dan mengambil sekop untuk menggali tanah. Di saat mereka menggali, sungguh terkejutnya ada mayat Pak Rahmat. Seketika Retno sangat geram dan mengambil celurit untuk membunuh Pak Dipyo. Beberapa warga mencegah tindakan Retno. Di sisi lain, Pak Bambang yang mendekati gudang melihat beberapa warga menemukan mayat Pak Rahmat dan beberapa korban lainnya. Salah satu warga melihat handphone terjatuh dari saku mayat Pak Rahmat dan ia pun mengambilnya. Pak Dipyo meminta maaf pada Retno atas apa yang terjadi. Retno yang masih geram pun keluar rumah dan mendekati zombie Tika. Retno masih tidak menyangka Tika berakhir seperti ini. Retno mengingat masa lalu di saat mereka akan lulus SMA. Mereka berdua mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, berbeda dengan anak-anak seumuran mereka di desa. Diketahui Pak Rahmat juga merupakan salah satu staf di kelurahan. Oleh karena itu, Retno ingin mengikuti jejak bapaknya untuk mengelola dan memajukan desa ini agar tidak ketinggalan zaman. Sementara Tika bercita-cita ingin kuliah di luar kota. Karena itu, Tika berusaha dengan keras mengikuti banyak ujian dan pada akhirnya dia lolos berkuliah di luar negeri. Mereka berdua seringkali bercanda dengan meledek nama bapak mereka satu sama lain. Rahmat. Saat memandangi zombie Tika, Retno berharap Tika masih bisa merasakan apa yang Retno rasakan. Kemudian Retno melihat para warga sedang mengumpulkan kayu bakar untuk membakar zombie Tika. Karena bagi warga, Tika yang sekarang adalah setan iblis monster yang harus segera dimusnahkan. Kemudian Retno dihampiri oleh seorang warga yang menemukan handphone bapaknya. Retno pun membaca sebuah pesan singkat antara Pak Bambang dan bapaknya. Di sana tertulis bahwa Pak Bambang meminta Pak Rahmat untuk memberikan sekresek plastik berisi uang kepada Pak Dipyo yang bertujuan untuk memfitnah Pak Dipyo agar para warga mengira Pak Dipyo menerima uang lebih dari para investor, sehingga Pak Dipyo dilengsarkan warga dari jabatan lurah dan Pak Bambang yang akan diangkat menjadi lurah. Ternyata semua ini hanya gara-gara jabatan lurah. Pak Bambang melakukan berbagai macam cara. Pak Bambang berjanji akan memberikan komisi lebih kepada Pak Rahmat jika mau melakukannya. Pak Rahmat menolak untuk menerima komisi tersebut karena itu uang kotor. Namun ia tetap akan memberikan uang kresek itu kepada Pak Dipyo.
Namun naasnya saat Pak Rahmat sampai di rumah Pak Dipyo, ia malah diterkam oleh zombie Tika. Retno akhirnya mengetahui kebenarannya bahwa Pak Dipyo tidak sepenuhnya bersalah. Ini semua ulah dari Pak Bambang sehingga bapaknya pergi ke rumah Pak Dipyo. Retno melepaskan ikatan Pak Dipyo dan memintanya untuk menyelamatkan Tika. Akan tetapi setelah itu Retno meminta mereka pergi dari desa ini. Di saat warga akan membakar zombie Tika, salah seorang warga menyadari Pak Dipyo menghilang. Mereka pun dikejutkan Pak Dipyo sudah bersama zombie Tika dengan alat cengkeramnya. Pak Dipyo meminta mereka mundur karena berbahaya. Tapi Pak Bambang tetap nekat memprovokasi warga. Kesabaran Pak Dipyo sudah habis. Dengan berat hati Pak Dipyo pun terpaksa melepas cengkeraman kepada putrinya. Pun menyepi, seketika itu pun zombie Tika menyerang semua para warga dengan membabi buta, tak terkecuali Pak Bambang. Semuanya tewas. Kemudian zombie Tika pun menuju ke arah Retno. Retno hanya bisa terpaku dan hanya bisa pasrah apabila dimangsa oleh zombie Tika. Namun keajaiban terjadi, Pak Dipyo segera mencengkeram zombie Tika dan membawanya masuk ke dalam mobil. Pak Dipyo berencana membawa putrinya pergi dari desa ini. Tiba-tiba handphone Tika menerima sebuah pesan, ternyata dari temannya yang dari London. Teman Tika mengatakan bahwa keadaan di London sekarang sudah membaik. Pak Dipyo berpikir apakah mungkin keadaan Tika juga bisa membaik. Hanya satu yang jelas, mereka sudah tidak bisa tinggal di desa itu lagi. Untungnya sekresek uang tersebut masih disimpan Pak Dipyo. Uang itu setidaknya bisa digunakan untuk membiayai hidup mereka. Scene berpindah pada Gilang yang baru sadar dari pingsannya. Awet sekali ya mas pingsannya. Semua warga yang ada di rumah Pak Dipyo ternyata tewas dan hanya meninggalkan Retno. Di akhir film diperlihatkan seorang warga yang tergigit zombie Tika dan terinfeksi. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya agar channel ini semakin berkembang dan kami semakin bersemangat. Wassalamualaikum.